3 isu yang akan menyerang Ganjar Pranowo dan cara menjawabnya. Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Sudah lama kita tidak upload. Oke, hari ini kita mau berbicara tentang Capres 2024 atau isu-isu yang akan terjadi seputar pemilu 2024. Boleh dianggap serius, boleh enggak juga ini perbincangan ini ya. Oke, tapi yang menarik mau kita bahas hari ini adalah isu yang akan menyerang Ganjar Pranowo. Sesuai dengan judul video ini, 3 isu yang akan menyerang Ganjar Pranowo dan cara menjawabnya. Oke, ini yang paling pertama isu yang akan menyerang Ganjar Pranowo itu adalah isu tentang Ganjar Pranowo suka nonton video porno. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkatan. Ini bermula dari pernyataan Ganjar Pranowo saat podcast bersama Deddy Corbuzier beberapa tahun yang lalu. Isu ini pasti akan digoreng oleh kubu lawan. Tetapi bagaimana cara menjawabnya? Menurut saya seperti jawaban Ganjar Pranowo juga, bahwa apa yang salah dengan Ganjar Pranowo senang nonton film porno. Seperti yang dia sampaikan, dia kan sudah dewasa, bahkan bukan dewasa lagi, sudah tua, ya kan? Sudah ubanan. Nah, tapi menurut saya kalau Ganjar Pranowo, ini menurut versi saya nih ya, anggap aja ini lelucon, tapi ya kadang-kadang jawaban awam itu perlu untuk mengurangi tensi pilpres itu agar tidak saling serang, saling bermusuhan. Kalau Ganjar Pranowo misalkan nontonnya itu diam-diam sendirian di kamar, kemudian dia setelah nonton itu bawa tidur ya kan, atau yang lain, ya nggak masalah. Asalkan misalkan jangan Ganjar Pranowo itu nontonnya itu sedang rapat paripurna, atau sedang rapat muspida, atau dengan jajarannya saat jadi gubernur, saat kerja. Kalau nontonnya diam-diam aja ya tidak ada masalah. Atau asalkan jangan dia nonton itu saat mendengar arahan ketua umumnya, ya kan? Ketua umum partainya gitu. Atau Ganjar Pranowo setelah nonton film itu dia menikah dengan gadis di bawah umur, ya kan? Kalau itu yang terjadi baru salah, ya kan? Menurut saya itu ya. Biarin aja lah dia sedang dengan itu. Oke. Itu seputar itu. Kemudian isu yang kedua tentang isu batalnya Piala Dunia U20. Walaupun sudah dijawab dengan berbagai argumentasi, baik secara politik katanya, secara ideologi katanya, secara ajaran Bung Karno katanya, walaupun sudah dijawab, tapi ya ini pasti akan dijadikan serangan juga oleh kubu lawan. Tetapi ya menurut saya jawabannya ya wajar dia melakukan hal itu, karena memang dia sebagai kader partai, dia harus menjalankan tugas-tugas partai. Apa yang ditugaskan oleh partai harus dilakukan, apa yang menjadi keyakinan partainya harus dia lakukan. Ya konsekuensi kan begitu. Nah, tapi hal lain menurut saya ya udahlah, itu pasti akan berlalu begitu saja. Orang Indonesia itu kan begitu, habis kejadian lalu lupa, udah selesai gitu, ya kan? Lagian kenapa kita mesti emosi, mesti panas, mesti yang lain-lain soal itu. Presiden Jokowi aja yang menurut saya itu ya dipermalukan dengan adanya agenda internasional seperti ini yang sudah teragendakan, dinyatakan menjamin Israel bermain di Indonesia, tapi tiba-tiba ditolak oleh gubernur yang harusnya jadi bawahan dia. Dia enjoy aja, santai aja, dan masalah sekarang udah berlalu begitu aja lah. Ya Indonesia kan begitu. Jadi jawabannya ya gitu aja, ya sebagai petugas partai dia menolak itu ya wajar, karena memang tugasnya dari partai untuk menjalankan ideologi dan ajaran-ajaran partainya. Kemudian dia sebagai petugas partai ya dia harus turut lah dengan apa yang menjadi kebijakan partainya. Jadi mau bilang apa? Atau jangan-jangan ini ya, kalau dia nggak melakukan itu bisa jadi nggak dapat tiket jadi capres dia dari partainya. Jadi ya hal yang biasa saja. Gitu aja menurut saya. Oke, yang kemudian isu yang ketiga yang akan menyerang adalah isu tentang korupsi IKTP. Ya ini memang sudah isu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun sudah isu ini. Saat pilkada Gubernur Jateng pertama dan kedua, isu ini juga diputar, diulang, digoreng terus. Tapi menurut saya ya terlepaslah soal apa sebabnya sehingga Ganjar Pranowo walaupun disebut namanya
oleh tersangka-tersangka yang lain, tapi tidak juga tersangka, ya apa sebabnya kita tidak tahulah. Apakah sebabnya memang benar-benar clear tidak terlibat atau tidak, itu soal kedua. Tapi maksud saya begini, kalau isu itu digoreng kembali, menurut saya isu korupsi itu kan isu hal biasa di Indonesia. Isu hal biasa dalam arti begini, jangankan hanya disebut nama Ganjar Pranowo, ya kan, yang sudah tersangka, terbukti di pengadilan dan diponis di penjara di Indonesia itu bisa disambut Pak Pahlawan coba. Seperti baru-baru nih AU keluar disambut meriah, wah dikasih panggung, ya kan. Jadi ya isu korupsi itu hal biasa aja lah gitu. Atau kalau lebih spesifik misalkan bicara kekuatan hukum, ya sampai hari ini Ganjar Pranowo belum pernah terbukti atau diperiksa atau ditersangkakan sebagai salah satu yang terlibat kasus EKTP. Jadi ya biasa aja. Korupsi di Indonesia itu kurang keren apa coba? Bisa tertawa dada-dada, bisa ya menyatakan pernyataan bahwasanya dia tidak terlibat walaupun sudah terbukti di pengadilan, ya kan? Jadi Indonesia itu hal biasa, hal seperti itu. Warga Indonesia itu atau rakyat Indonesia itu kalau dilempar serangan pakai isu korupsi, itu bagi warga Indonesia hal biasa lah. Seperti yang saya bilang tadi, yang terbukti di penjara bertahun-tahun aja gitu keluar, wah semua pada pak panggung, semua masuk TV, bahkan ada jadi juru bicara partai, ada yang mau kali partainya, padahal itu tuh, coba kalian hitung-hitung lah, atau kalian tulis di kolom komentar lah, siapa-siapa aja orang yang seperti itu terlibat kasus korupsi, wah jadi petinggi partai, ngomong di publik, di televisi, nggak malu, ya kan? Terlibat korupsi, menyatakan dirinya nggak terlibat. Jadi ya isu korupsi itu kalau disematkan pada Ganjar Pranowo ya nggak kemakan, nggak kena gitu. Mungkin itu saja jawaban sederhana saya kalau misalkan Ganjar Pranowo diserang dengan 3 isu itu. Nanti di isu-isu yang lain coba Anda sampaikan di sini, apakah kasus Wadas, kasus kemiskinan, kasus yang lain-lain ya. Dan ini penting bagi kita, bukan bagaimana untuk membuat serangan, bukan, tapi bagaimana kita melihat pemilu ke depan itu akan aneh. Seaneh kita memaklumi kasus korupsi, seaneh kita diam begitu saja dengan kasus yang ada gitu, ya kan? Nanti ke depan juga akan kita baca lagi kalau misalkan Anies atau Pak Prabowo, apa isu-isu yang akan mungkin dilempar dan bagaimana cara menjawabnya. Gitu. Jadi video ini sebagai video untuk kalian semua agar tidak saling baku hantam karena orang pengen berkuasa. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya dan cheers.